Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo gorengers yang anget-anget. Apa kabar di malam hari ini? Kebetulan Tangerang pas malam hari ini tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 8 Oktober 2020. Hujan, guys. Oke, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat ya untuk obrolan kita kali ini. Nah, malam hari ini kita kedatangan sepasang pemudi. Sepasang apa gimana ya? Ini pasangan apa bukan ya? Nggak tahu, nanti kita tanya aja ya, mereka pasangan apa bukan. Yang satu tampan, yang satu cantik. Ini aku sengaja puji-puji biar mereka nanti bisa diundang lagi. Tanpa berlama-lama, kita panggil aja ya. Halo Mbak Erika, Mas Ryan. Mas Rian. Halo Mbak Ria. Halo Mbak Rika. Halo. Mas Rian suaranya hilang-hilang timbul ya, kayak malu-malu kucing gitu. Oh iya, tes masuk ya. Atau mungkin Mas Rian grogi ya, dihadapkan dengan wanita cantik-cantik ini mungkin. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Grogi sama Mbak Ria. Oh, jangan grogi sama aku. Oke, siap. Aduh. Oke, Mbak Rika apa kabar nih Mbak Rika? Udah lama nggak kita tidak bincang-bincang di podcast ini. Ini untuk kedua kalinya ya Mbak Rika gabung di kita ya. Iya Mbak Ria. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Ria, gimana? sehat. Alhamdulillah luar biasa. Padahal kita sering ketemu ya. Anggap aja enggak. Tadi kita kan baru pisah jam 5. Sekarang baru jam 8, berarti kita baru pisah 3 jam. Anggap aja udah 3 tahun kita gak ketemu. Mas Rian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkat doa Mas Rian. Aduh, kayaknya aku lebih tertarik nanya ke Mas Rian dulu deh. Karena kalau Mbak Erika kan setelah 3 tahun tidak bertemu ya, jadi aku udah males nanya aja dulu. Mas Rian, kegiatannya sekarang apa aja sih? Kegiatannya apa ya? Pacaran, ngebucin? Enggak sih, kalau ngebucin. Kegiatan sekarang tuh kayak saya masih kuliah. Masih kuliah. Magister ya? Oh, kok tahu? Ya, tahu dong, kan kita sehati. Iya. Kan Ria dan Rian itu nggak jauh beda. Iya, kurang N doang ya. Kurang N doang. Kuliah di mana, Mas? Aku kuliah di Institut Ilmu Quran di depan UIN ya. Depan UIN? Oke. Nggak ikut demo? Mungkin cara demo kita berbeda ya. Oke. Memang ada perbedaan apa? Nah, aku karena lagi ngebahas demo nih, Mbak Rika update nggak sih masalah demo-demo terbaru saat ini? Takutnya nanti kita ngobrol Mbak Rika nggak nyambung nih. Sebenarnya aku nggak terlalu update demo sih Mbak, cuma tahu ada demo, tapi aku nggak update itu gitu. Oke, tapi mungkin kita diskusi kali ini untuk mengupdate ya, karena aku sendiri juga nggak update nih, karena karena aku setiap harinya bergelut dengan angka-angka, jadi untuk yang kayak gini agak bingung, walaupun sebenarnya teman-teman mahasiswa itu memperjuangkan hak aku salah satunya ya. Mas Rian, aku pengen nanya, ini tadi kan demo juga, tapi dengan cara berbeda. Sebenarnya dari sudut pandang seorang Mas Rian deh, mahasiswa aktif ya sekarang magister di UIN, di UIN ya tadi ya? Bukan, di IKI. Di mana? Di IKI. Di IKI gitu. Nah, itu sudut pandangnya seperti apa sih dengan RUU Omnibus Law ya? Nah, itu tuh apa sih sebenarnya, Mas? Sebelum saya ngejelasin, mungkin Maria punya pandangan tersendiri nggak? Aku kan punya ini, kalau yang aku ini masih simpang siur, ada yang bilang itu sudah disahkan, ada yang bilang itu belum disahkan, terus ada yang bilang itu hoax, ada juga yang bilang yang dipermasalahkan, yang demo-demo sekarang itu ada yang kayak pesangon
nggak dapet, terus gaji dihitung harian, dihitung per jam bukan UMR lagi gitu kan. Terus ada yang perusahaan bisa tidak mengangkat jadi karyawan tetap sampai kapanpun bebas gitu kan. Nah itu sebenarnya yang aku tangkap itu ya dari beberapa informasi yang aku dapat itu simpang siur. Ada yang bilang ternyata yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita yang para pendemo ini tidak semuanya itu betul, ada juga yang salah gitu. Nah jadi aku pribadi sebenarnya nggak terlalu paham sih untuk yang RUU ini, takut salah kajiannya. Mungkin dari Mas Rian bisa ngebantu kita nih membuka mata pikiran kita. Kan kita ya Mbak. Iya, karena kita nggak paham ya Mbak. Daripada kita, karena kalau kita di kantor sih lebih kayak gini sih, apa sih? Ih tega ya pemerintah begini, ih tega ya pemerintah begitu gitu. Padahal sebenarnya kita nggak paham. Pasti mahasiswa lebih paham biasanya karena mereka turun langsung gitu kan. Oh ya. Mungkin sebelumnya seperti ini Mbak Ria. Nah, mungkin dengan adanya undang-undang ini pasti ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Sebagai logika simpelnya gini deh, mungkin katanya ada yang bilang, ini masih katanya ya, saya belum menyampaikan faktanya ya, masih katanya. Ini masih dari sudut pandang kita aja nih ya. Iya, yang kata Baria tadi tuh. Jadi saya nanti satu-satu ya. Oke. Yang kata Baria tadi upah pegawai per jam ya, hitungannya per jam kan ya. Yang dirugikan berarti pegawai, yang diuntungkan berarti perusahaan. Betul. Nah, berarti dilihat dari situ, pertama satu kejanggalannya dari undang-undang kenapa diadakan itu. Berarti yang dirugikan tadi apa? Pekerja kan ya. Nah itu salah satu yang diangkat di isu dari pendemoan tadi. Itu satu. Oke. Nah yang kedua, momennya loh, momen pengesahannya itu sudah disahin. Oke. Nah momen pengesahannya juga nggak tepat gitu pas di saat pandemi. Iya betul. Memang agak aneh ya di saat negara-negara lain itu memperjuangkan untuk kesembuhan gitu ya, untuk memberantas corona, tapi kita lebih fokusnya ke hal seperti ini gitu. Kesannya kayak diburu-buru. Betul. Jadi ruang publik buat menyampaikan aspirasinya pun jadi terbatas. Betul. Jadi biasanya tuh ya cuma Indonesia sih sebenarnya yang menerapkan Omnibus Law ini. Ada beberapa dari negara biasanya yang menganut sistem hukum ini biasanya yang berbasis common law. Oke. Kan ada common law, ada civil law kan ya. Yang civil law tuh berdasarkan keputusan hakim, berdasarkan keadilan gitu. Oke. Nah, beberapa negara yang menganut itu ada Filipina dan Kanada ya. Terus ada Turki, terus ada Selandia Baru dan Australia. Tapi mereka negara yang menganut ini tuh ada kepentingan masing-masing berbeda. Kalau Indonesia kan isunya investasi, menarik investasi asing kan ya. Iya, ini isunya aku juga dengar itu. Nah, ini sama dengan yang diterapkan oleh Filipina. Nah, Kanada apa yang diangkat, kenapa harus menerapkan Omnibus Law ini? Kalau Kanada itu untuk perdagangan internasional tujuannya. Kemudian dari Turki itu untuk mengatur perpajakan yang ada di negara Turki itu, perpajakan jadi di dalamnya, di internal ya, sama kayak Indonesia. Nah kalau Selandia Baru itu sama perpajakan. Nah kalau Australia ini dia menerapkan Omnibus Law ini untuk perdagangan antara Amerika Serikat dan Australia, perjanjian perdagangan. Betul. Nah apakah efektif juga di negara-negara lain gitu sebelum kita bahas Indonesia? Efektif nggak sih mereka nerapin kayak gitu di negara masing-masing? Nah mungkin ada beberapa yang efektif, ada beberapa juga yang enggak gitu. Tergantung tujuannya tadi tuh. Nah kayak Turki tadi perpajakan itu efektif dia menerapkan Omnibus Law ini terkait perpajakannya. Nah yang dapat tantangan tuh yang sama kayak Indonesia, sama halnya kayak Filipina dan Kanada. Kondisinya Indonesia lebih sama kayak gitu sekarang. Oke, berarti sebenarnya Filipina udah lebih dulu menerapkan aturan ini berarti ya? Ya benar. Tapi rata-rata yang menerapkan ini tuh
sisa-sisa jajahan dari Inggris gitu. Oke, jadi yang pernah dijajah Inggris rata-rata mungkin rata-rata berarti menerapkan apa sih namanya? Omnibus Law. Nah, ini kalau misalnya aku dengar simpang siur ya, Mas ya. Omnibus Law itu apa sih? Kan mungkin ada orang yang cuma Omnibus Law, tapi nggak paham tuh belepotan. Omnibus Law itu sebenarnya apa gitu. Tapi ini dari aku ya, dari kesimpulan aku pribadi ini. Tapi tolong ralat kalau misalnya aku salah. Omnibus Law ini seperti bisa dibilang kayak undang-undang sapu jagat gitu ya, yang bisa mengatur segala hal yang ada di negara Indonesia, karena kayak kiblatnya di situ gitu. Benar nggak sih kayak begitu? Iya benar. Jadi bisa mengatur undang-undang yang ibunya undang-undang. Ibunya, gitu. Ya betul. Karena bisa mulai kayak sekarang aja deh, mulai dari ketenaga kerjaan, terus sampai ke pokoknya ke lingkungan hidup. Warga Indonesia itu mereka atur, bisa diatur dalam Omnibus Law ini gitu. Iya benar. Sebenarnya menurut saya sih kan ada dua pandangan juga sih terkait ini. Oke. Yang menolak dengan alasan yang tadi baru jelaskan di awal. Nah, yang menerima Omnibus Law ini dengan alasan tidak ada dampaknya terkait upah buruh gitu kan. Ribut tetap ada. Nah itu masih agak simpang siur juga sih, alasan masing-masing kubu lah ya istilahnya. Tapi oke lah kalau memang pun benar gitu, tapi nggak pas gitu momen. Oke. Iya, benar. Momen untuk diterbitkannya keputusan ini ya kurang tepat. Betul. Nah, dari musyawarahnya juga, maksudnya dari rapat DPR sendiri kan, di internal DPR kan ada bentuk permasalahan gitu kan. Nah, kenapa harus tetap disahkan atau tetap nanti tetap kan akan dibahas ulang kan di MK nanti, diangkat di MK kan ya. Oke. Oh, bakal diangkat lagi nanti, maksudnya apa gimana sih Mas? Aku nggak paham. Iya kan ini karena banyak protes. Nah, akhirnya nanti karena banyak protes, makanya nanti akan diangkat lagi ke MK. Masih enggak ini gitu. Berarti berarti ini kan belum permanen, berarti apa sih maksudnya? Belum apa ya? Masih bisa berubah berarti? Iya, masih. Oke. Nah, ini kan katanya nih Mas, puncaknya teman-teman yang demo itu kan hari ini. Itu maksudnya gimana sih puncaknya yang demo hari ini tuh gimana? Jadi demo selama 3 hari kemarin itu ngapain maksudnya? Maksudnya puncaknya itu ya hari ini yang terbesar gitu daripada hari-hari sebelumnya. Jadi semua mahasiswa dari provinsi manapun ikut gitu? Yang saya lihat sih dari berita itu, dari informasi teman-teman juga, ya semua daerah mengadakan aksi mahasiswa. Oke. Tapi aku masih nggak apa-apa ya, kita ngebahas Omnibus Law dulu sebentar ya, karena ini juga aku pribadi juga nggak paham sih untuk aturan yang ini nih, karena memang yang tadi aku bilang sih Mas. Barika belum tidur kan? Aku dengerin kalian berdua. Iya, jangan tidur dong. Barika, ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat teman-teman yang di lapangan ya, teman-teman yang ya, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau aku bisa bilang adik lah ya, itu di lapangan sebenarnya juga apa sih kalau istilahnya itu ya, itu untuk kesejahteraan kita juga gitu. Kalau aku lihat ini dari 100% ya, itu kebijakan ini itu bisa dibilang 70% untuk pengusaha, 30% untuk karyawan. Kalau aku baca ya, ini kalau aku yang baca. Tuh, karena ya contohnya aja kan yang tadi aku bilang tuh Mas Rian, pemerintah berapa persen dong? Iya, pemerintah berapa persen ya? 100%. Tapi kalau misalnya dia menarik investasi asing, berarti tujuannya kan memang untuk income negara atau apa sih Mas, itu maksudnya Mas?
harusnya seperti itu. Tapi kan sebelum ada wacana tentang Omnibus Law, pemerintah kan udah mengeluarkan semacam pernyataan lah gitu, kalau pengangguran berkurang dan angka kemiskinan juga berkurang. Nah, jadi Omnibus Law ini urgensinya untuk apa gitu kalau emang pengangguran dan kemiskinan itu berkurang gitu. Istimewa ini dapat banyak protes gitu. Nah, akhirnya ini kesimpulannya ini bukan solusi. Solusi untuk apa gitu kalau emang pengangguran dan kemiskinan udah berkurang dari statement sebelum ada wacana Omnibus Law ini. Berarti gimana Marika? Marika nih kayaknya ada sesuatu. Enggak, memang tadi kan tuh ya Rian bilang kalau memang dari sebelum Omnibus Law ini terbit atau dia hadir, sebelumnya pemerintah udah bilang kan bahwa oh ini ada data nih pengangguran berkurang, kemudian mungkin karena investasinya meningkat juga. Nah, kalau memang udah seperti itu, kenapa harus diterbitkan? Balik lagi ke urgensinya tadi. Jadi sebenarnya data itu valid atau enggak? Kalau menurutku sih gitu. Iya nggak sih kan dari urgensinya? Iya betul. Gitu. Jadi ini nih. Tapi ini menarik sih. Kita lihat akhirnya aja nanti kayak gimana. Cuman menurut saya sih, anggapan saya tuh demo yang hari ini tuh itu salah satu bentuk perayaan menghilangnya COVID. Oh iya betul ya, betul. Bener, karena ini aku sempet tadi ya ngeliat Instagram ya. Kalau misalnya setelah demo kan itu lagi rame-rame tuh. Kalau misalnya setelah demo ini nggak terjadi apa-apa, berarti COVID selama ini hanya permainan katanya gitu ya. Nah betul. Jadi kita pengen mencari pembenaran COVID, tapi kalau emang itu dibuat-buat, pasti akan ada blunder sendiri lah gitu. Oke. Nah, lewat ini tuh nanti mungkin ada hikmahnya lah atau iya, ada betul. Lah. Betul. Karena sekarang aja di rumah sakit ya, yang meninggal karena memang penyakitan aja, itu dibilangnya kena COVID. Yang aku lihat berita-berita. Iya, langsung divonis COVID aja gitu. Dan saya pernah tuh menyanggah gitu kalau COVID itu gak ada, tapi ada beberapa pihak yang protes sama saya gitu kan. Mungkin karena keluarga kamu belum ada terdampak COVID betul. Gitu. Akhirnya ya udah saya minta maaf, saya nggak salah lagi gitu. Oke. Tapi ini seru udah Mas Rian. Mas Rian kan dulu pernah menyanggah COVID tuh nggak ada gitu kan. Nah, kalau dari Mas Rian melakukan sanggahan pasti ada beberapa pengamatan, experience yang Mas Rian alasannya apa gitu. Nah, iya. Mungkin menurut saya sih, walaupun mungkin ada, tapi nggak sampai mematikan seperti itu gitu, mengenaskan seperti itu gitu. Oke. Atau mungkin itu bukan penyakit murni penyakit dalam tanda petik ya. Oke. Kita kan nggak tahu, mungkin banyak beberapa kasus kita lihat pasien COVID loncat dari gedung, stres gitu kan. Iya. Mungkin betul. Kita nggak tahu cara pengobatannya mereka kayak gimana. Terus kalau kita pikir nih, kita menggunakan masker yang kain saja, itu bisa mencegah gitu, semuanya mencegah dari infeksi virusnya. Tapi kenapa dokter yang menggunakan perlengkapan yang lengkap gitu, bisa kena. Masih banyak yang meninggal atau gugur karena COVID ini gitu. Itu satu kayaknya kurang logis sih menurut saya. Tapi ini ya, kan aku pribadi ini ya pernah di karantina mandiri itu selama 6 minggu. 6 minggu itu aku nggak boleh kemana-mana. Itu kayak Mbak Rika tahu sih kisah aku kan waktu itu. Sebenarnya ya, yang aku rasa aku saat itu batuk. Memang batuk karena perubahan cuaca. Aku nggak flu, aku nggak demam, tapi emang batuk waktu itu posisinya. Terus karena kita kekhawatiran, akhirnya kita berobat, terus divonis langsung kita harus di isolasi mandiri selama 2 minggu. Nah terus harus balik lagi, pas balik lagi diisolasi lagi. Akhirnya aku 6 minggu aku nggak kemana-mana. Bahkan selama 1 minggu, minggu yang kedua itu bahkan ngejemur pakaian pun aku nggak boleh keluar rumah.
tuh. Pokoknya nggak boleh ngebuka pintu. Sebenarnya itu tuh salah satu pemicu stres yang mengakibatkan orang itu yang kayak tadi Mas Rian bilang, bisa aja lompat dari gedung, bisa stres loh Mas ketika kita dikurung aja gitu. Jadi ini yang sebenarnya tuh lebih ke faktor psikologisnya ya. Jadi karena sedikit-sedikit dibilang COVID, akhirnya kayak saudara-saudara lah, pokoknya orang-orang di sekitar itu menjauh, akhirnya betul ya makin drop gitu. Jadi harusnya kita yang sehat, imunnya itu bisa meningkat dengan kondisi yang sehat kayak gitu, tapi karena tadi dalam tanda kutip itu dikucilkan sama teman-teman, sama orang-orang sekitar, akhirnya malah jadi kayak gitu. Kayak Mbak Ria nih, misalkan harusnya 2 minggu udah bisa free, karena stres lagi, terus akhirnya nambah lagi, jadi tambah lagi berapa minggu, tambah lagi kayak gitu. Iya betul, sanksi sosialnya yang membunuh kalau menurut aku. Karena aku ngerasain deket-deket aja, kalau aku batuk aja sedikit langsung menjauh. Sampai mau kunjungan ke cabang ditolak ya Mbak? Iya, sampai aku tuh yang kunjungan ke cabang, tapi untungnya sebenarnya nolaknya tuh nggak kasar sih, cuman ibu RW-nya tuh kayak, kita lagi nggak bisa kedatangan tamu begini nih. Ya udahlah, kita sadar diri ya, emang kita pendatang di daerah sana gitu ya udah balik lagi. Tapi bener tuh kata Mas Rian gitu tadi sebenarnya, dan bener lagi tidak semua orang bisa nerima. Ada juga kan yang tadi Mas Rian bilang, karena keluarga lu belum ngerasain aja gitu kan. Ya kita yang udah ngerasain juga nggak 100% betul. Itu ada berita di TV yang ini nih, yang anaknya meninggal tapi dibilang COVID, padahal sebenarnya pas dia dinyatakan COVID dan meninggal itu anaknya belum meninggal. Ada kan berita, nonton nggak berita itu? Iya ada. Tapi aku lupa daerah mana. Meninggal, terus tapi belum keluar tesnya itu udah COVID. Udah COVID aja, betul. Ternyata bukan COVID hasil tesnya. Tuh. Nah, gitu. Apalagi kalau yang COVID itu, kalau meninggal dalam keadaan COVID kan nggak boleh diiniin sama keluarga ya kan, harus dengan prosedur COVID yang benar-benar kayak apa sih, kebuang gitu loh, yang nggak ada, nggak di, ketat banget kan, misalnya kalau banget di kota, disemprot, macam-macam. Kemarin saya tuh Idul Adha pulang ya, pulang kampung. Nah itu Idul Adha tuh masih puncak-puncaknya COVID ya kan di Jakarta kan ya. Jadi kampung itu naik bis dari Ciputat ke Surabaya. Nah itu saya dari Ciputat sampai Surabaya itu jumlah penumpangnya cuma 7 orang satu bis. Oke. Eksklusif. Jangan salah, mahal tahu bis sekarang. Itu banyak bangku kosong. Nah setelah itu saya kan dari Surabaya nyebrang dulu kan, saya kan di Masa Lembu ya, kepulauannya. Nah saya nyebrang selama 18 jam naik kapal. Emang Mas Rian pulangnya kemana? Ke Masa Lembu. Oke. Itu daerah Jawa Timur ya. Nah itu naik kapal yang jauh Mbak, tapi super cantik. Nah ya betul. Nah saya itu kebetulan pulang di kapal itu bersama teman-teman, bersama orang-orang juga yang TKW dari Malaysia, yang dari Singapura. Nah logikanya seperti ini, kalau emang ada infeksi COVID, mungkin kita satu kapal udah gak bakal sampai ke pulau kan ya. Betul. Ini ya. Nah ternyata sebelum saya pulang ke Mas Lembu, ternyata udah banyak kapal masuk gitu sebelum kapal yang saya naikin itu jauh-jauh hari gitu. Nah itu di Mas Lembu ternyata dari peraturan sendiri gak ada karantina mandiri dan gak ada pakai masker, jadi saya seakan bebas, sampai saat saya akan bebas gitu. Tapi alhamdulillah saya 3 minggu di sana, setelah nyampe rumah langsung keluar main ke rumah tetangga-tetangga, mereka menerima gitu, gak ada kayak dikucilkan atau gimana, jadi saya happy gitu. Nah, kan biasanya kalau orang dari Jakarta itu benar-benar bahagia ya. Iya. Kayak aku mau pulang ke kampung aja takut di karantina, takut nggak boleh main. Karena teman saya tuh gak kayak gitu. Dan nah dari situ saya berpikir apa ya, beneran nggak sih gitu, ada gitu kan. Harusnya kalau emang ada, saya punya nenek terus tetangga yang udah tua-tua juga, tapi menularkan harusnya ya mereka gitu. Dan walaupun emang sebenarnya ada, pasti satu pulau pasti udah habis gitu, kayak film apa tuh yang Korea tuh, film apa?
Tren tubusan ya. Oh iya, tren tubusan yang Iya. Ternyata habis semua gitu. Nah, sama kayak di pulau pertama logikanya. Kesehatan nggak memadai gitu. Cuman ada puskesmas doang gitu satu. Terus kalau mau dirujuk ke rumah sakit paling agak bagusan harus naik kapal dulu selama 18 jam gitu. Tapi nggak ada gitu kayak yang gejala-gejala kayak gitu nggak ada gitu. Terus ada celotehan dari orang-orang di sana kan. COVID sebelum nyampe ke Mas Lembu pasti udah meninggal duluan di tengah laut kayak gitu. karena ngelewatin lautan. Tapi ini ya juga pengalaman, ini saudara aku sendiri. Karena aku orang Sumatera Barat ya. Jadi waktu itu saudara aku ada yang merantau ke Sumatera Utara. Dia pulang ke kampung, pulang ke rumah aku. Terus tiba-tiba tetangga aku tuh pada bukan semua sih. Jadi ada satu bidan itu langsung langsung kayak ngejaga jarak gitu loh sama keluarga aku, karena aku kedatangan Uwa. Jadi kakaknya mama yang dari Medan pulang gitu. Jadi benar-benar kayak ngejaga jarak gitu loh, kayak sampai dia tuh ngomong ke mama, jangan tidur bareng sama kakak kamu gitu loh. Pakai masker, terus bedain piring sama piring sendok yang dimakan tuh bedain, katanya gitu. Sebenarnya di satu sisi mama kesel sih ya, karena saudara gue kok gitu kan, Kenapa dia yang repot? gitu. Terus mungkin maksud dia emang baik ya, cuman ini menurut aku karena dia ngeintuin keluarga aku, kayak terkesan lebay gitu loh menurut aku gini kan. Tapi ya mungkin sebagian orang ada yang mikir memang harus seperti itu, tapi menurut aku ya kayak Mas Rian aja deh, contohnya pulang akhirnya tetangganya welcome aja tuh, nggak nyebarin kan. Sedangkan mau 10 orang mau cuman 2 orang, ketika memang virusnya menyebar atau nggak sengaja kena ke kita, pasti bakal dapat juga gitu loh. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih maksudnya aku? Apalagi udah di kapal, di bus, terus dari pelabuhan ke rumahnya harus ada transportasi lagi kan? Dijemput sini motor. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Sebenarnya tapi awalnya aku pas di karantina itu emang kayak stres sendiri loh. Jadi ya mungkin kayak tadi kita bahas lah, stresnya itu sebenarnya yang ngebikin kitanya makin sakit. Yang kayak Mas Rian bilang, mudah-mudahan nanti setelah nih pendemo ini, kalau misalnya akhirnya alhamdulillah semuanya sehat-sehat walafiat, berarti COVID selama ini apa? Saya sih ikut ini. Dengan adanya omnibus law ini, pasti pertama karena gaji buruh menurun ya, nggak seperti biasanya. Pasti pertama angka kemiskinan naik. Oke, pasti. Nah, terus kedua dengan adanya demo juga kasus COVID naik. Nah, kita bandingin tuh gitu. Pertama seberapa naik persentasenya gitu dari sebelum demo sama setelah demo. Nah, terus kedua, kalau emang omnibus law ini untuk meningkatkan perekonomian, nah berapa turun atau berapa naik tingkat kemiskinan sebelum dan setelahnya omnibus law ini berlaku gitu. Oke, nah, Kak. Terus selanjutnya lebih banyak mana meninggal antara COVID dan kelaparan? Oke, betul. Kita lagi ngelihat nanti ya, benar ya, setelah omnibus law ini meninggal karena COVID atau meninggal karena kelaparan. Pengen pindah negara tapi nggak bisa bahasa asing lagi. Enggak, maksudnya saya pernah ngeliat kayak gini, pindah negara aja lah karena gara-gara kayak gini. Sebenarnya emang di negara lain kita lebih mulia, maksudnya kedudukannya gitu. Lebih tinggi lagi selama. Maksudnya apa ya? Kalau kita mencontoh teladan ya Nabi itu cinta banget sama negaranya gitu. Masa kita gara-gara kezaliman dikit kayak gini gitu, masa mau pindah gitu kan? Iya sih ya. Mbak Ria diingetin nasionalis. Iya, makasih ya Mas Rian sudah mengingatkan. Mungkin teguran sih, mungkin dari Tuhan gitu, mungkin buat kita introspeksi diri gitu. Berapa banyak kita zalim kepada orang sehingga kita gak pernah sadar, akhirnya ditunjukin nih kezaliman yang paling besar nih sama Allah. Betul. Gitu. Betul. Mungkin yang kita anggap ini kezaliman
besar. Mungkin ini adalah akumulasi dari kezaliman semua rakyat Indonesia. Iya ya, sebenarnya ya tergantung sudut pandangnya sih Mas, tergantung sudut pandang masing-masing individunya menangkap Omnibus Law ini seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak Mas Rian tadi kan sudut pandangnya positif banget ya, yang kayak mungkin ini akumulasi nih dari semua zalimnya rakyat Indonesia, akhirnya kita begini gitu kan. Tapi kan nggak semua gitu. Tapi ini aku masih tertarik dengan Omnibus Law ini ya. Tapi bukan ini. Tapi kemarin kan ada ini aku nonton ya, ini nonton terus keluar di Instagram, di Facebook, di Twitter itu rame banget kan, yang soal matiin mic ketika salah satu fraksi menolak dan walk out dari sidang, dari rapat, itu mic-nya di mute. Itu gimana itu kalau dari sudut pandangnya? Tapi dari penglihatan Mas Rian sama Mbak Erika itu bener-bener di mute atau emang sistem error aja tuh waktu itu tuh error mic-nya? Gimana Erika? Marian dulu. Ya Bu Erika ada di lokasi. Mbak Rika ada di lokasi. Narasumber utama. Mbak Rika ada di lokasi, duduk di mana? Sebelah Bu Puan. Kalau saya sih kan itu videonya cuplikan ya, nggak full. Kalau menurut saya sih pertama dari pimpinan sidangnya mungkin sudah benar, dia sebagai pengatur acara sidang udah benar, maksudnya. Nah tapi nggak tahu sih di yang fraksi itu yang keluar itu karena udah nyampein pendapat tapi gak disetujuin atau bagaimana sehingga protes lagi, atau memang belum menyampaikan pendapat tapi sudah di stop gitu untuk mengajukan pendapatnya dari peserta sidang gitu. Nah itu saya kurang paham di situ ya. Oke. Kalau yang pun benar dia belum berpendapat tapi ada sanggahan tapi gak disetujui, nah itu kesalahan juga dari pemimpin sidang gitu. Oke. Nah, walaupun itu salah gitu, harusnya ditegur salah gitu, jangan sampai mematikan ini gitu kan, kayak caranya benar, alasannya benar tapi caranya salah gitu. Iya. Apa sih? Untuk mengatur sidangnya mungkin benar karena dia yang mengatur sidang itu betul. Cuman cara dia dengan mematikan mic itu salah gitu ya. Kalau memang benar ini kita kan nggak tahu ya, takutnya nanti wah itu mereka lagi ngobrolin mic ini matiin. Enggak, kita cuma ngeliat di itu dan ini hanya pendapat kita aja gitu loh. Setelah karena di TV juga nggak dijelasin kan yang kayak tadi Mas Rian, apakah dia sudah mengeluarkan pendapatnya, habis itu dia baru walk out, apakah dia belum mengeluarkan tapi sudah di mute mic-nya, kita kan nggak tahu gitu loh, hanya dia dan Tuhan mereka yang tahu. Sebenarnya ya tujuan pemimpin itu tuh memang untuk kesejahteraan rakyat, tapi kembali lagi sih bagaimana sudut pandang warga Indonesia melihat aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia ini gitu. Nah makanya itu tugas pemerintah kalau ingin membuat undang-undang harus samakan sudut pandang. Oke, betul. Pemerintah punya sudut pandang lain dan masyarakat punya sudut pandang lain. Nah itu suatu kecatatan dalam undang-undang, pembuat undang-undang gitu. Oke. Jadi Tapi harus satukan sudut pandang sih. Oke, benar-benar. Iya harus. Jadi jangan sudut pandang pemerintah begini, rakyat begini, jadinya ya begini demo gitu. Tapi ini benar nggak sih yang aturan itu, kebijakan itu dirilis malam-malam pas semua masyarakat Indonesia sedang tertidur? Itu jam berapa sih? Aku nggak tahu loh. Bener. Pas aku kan awalnya tuh pas nyampe kantor hari Senin itu kan ada teman kantor yang ngomong, Ria nggak ikutan demo. Demo apa Bu? Demo masak digituin. Ya aku nggak tahu, emang nggak tahu. Demo apa sih? Ada demo apa sih? Abis itu baru rame gitu kan. Emang nggak update waktu hari Senin itu, aku nggak tahu kejadiannya kapan awal-awal demo. Terus info itu keluar kapan nggak tahu. Terus tiba-tiba rame pas ngeliat Instagram gitu, bener. Terus malamnya pas pulang nonton TV, pagi berita gitu. Oh ini ternyata nih demoin ya. Aku pas ditanyain gitu aku nggak tahu gitu. Itu kenapa sih Mas, kronologinya tahu nggak? Mungkin ini udah gak aneh ya disahkan tengah malam suatu undang-undang kan.
sebelumnya kan ya. Sebelumnya kan udah pernah juga sebelum Omnibus Law ini. Iya yang RUHP ya. RUU PKS. Iya benar. Yang ini nih, yang dulu aturannya yang apa sih? Yang memperkosa istri dihukum apa sih, penjara apa gimana sih itu? Ada sih aturan itu. Ya, apa sih itu? Itulah pokoknya itu. Terus yang ayam tetangga masuk pekarangan juga denda 10 juta. Dulu kan ada kan yang begitu tuh undang-undangnya. Ingat gak sih? Itu kayak gimana ya? Kayak nggak ada yang harus dibenerin lagi gitu sampai sampai ayam pun diatur dalam undang-undang ya. Halo guys gitu. Indonesia itu benar-benar. Tapi nih aku yang untuk Omnibus Law yang sekarang ini nih, kemarin kan aku sempat dapat tuh kayak apa sih? Kayak gambar-gambar gitu ya. Jadi aku nggak inget, pokoknya ada 17 poin. Tapi yang aku baca, yang ngerasa ngebatin itu tuh ada kayak poin ke-17 di mana tenaga asing dibebaskan masuk, bukan gimana sih bahasanya, intinya diperbolehkan masuk ke Indonesia tapi tidak harus mengerti atau belajar bahasa Indonesia gitu. Dan tidak dijelaskan harus berapa lama dia maksimal dia di Indonesia, itu nggak dijelaskan kan di situ. Karena kan kayak sekarang aja kan kita juga ada tenaga asing nih, dan itu tuh kan legal, dia harus laporan gitu kan, dan dia harus berapa lama, terus harus perpanjangan apa sih namanya, kitas apa gimana gitu kan. Iya. Itu tuh gimana tuh? Ya sih, saya pernah lihat tuh yang nggak harus tenaga asing nggak harus bisa bahasa Indonesia, nggak harus belajar budaya Indonesia. Tapi apa ya? Ini suatu kesalahan juga, suatu kita catat sih sebenarnya kalau peraturan kayak gitu. Soalnya apa ya? Kita contoh TKW kita atau TKI kita yang belajar, yang bekerja di luar itu, mereka harus bisa bahasa mereka gitu. Iya betul. Kenapa orang asing untuk kesini nggak harus bisa bahasa Indonesia? Nah ini pertama adalah saking murahnya bekerja di Indonesia kayak gitu. Maksudnya, ayo kayak ngajak, ayo kerja di Indonesia gampang loh gini. Jadi seakan-akan di Indonesia butuh banget pekerja gitu. Sedangkan mesti bayar pengangguran kan ya. Betul. Pribuminya aja banyak yang nganggur. Nah iya. Jadi menurut saya gimana ya? No comment. Iya, agak takut ya gini ya. Soalnya tuh memang aku dari 17 poin-poin yang diiniin itu kan ya, memang agak yang kontrak sampai kapanpun, maksudnya tuh kalau misalnya perusahaan tidak perjanjian PKWT-nya itu ya kontrak seumur hidup atau tidak ada batas waktu kontrak, mau kan kalau dulu sebelumnya kan setelah 2 tahun diangkat jadi karyawan tetap kan, kontrak 2 tahun diangkat maksimal 2 tahun gitu kan. Sekarang kan berarti bebas gitu. Oke, aku masih oke lah gitu kan. Maksudnya tuh kayak bukan tidak memperdulikan sih, tapi kayak apa ya? Ya udah gitu loh, ya udah gitu loh. Tapi pas di bagian ke-17 itu agak aneh aja gitu. Sedangkan yang kayak Mas Rian bilang tadi, sedangkan kita sendiri aja masih butuh banyak yang harus kita benahi sebenarnya untuk rakyat Indonesia. Sebenarnya rakyat Indonesia itu banyak yang jadi netizen juga sih salah satunya. Tapi Mas Rian, Gak nganggur ya. Tapi Mas Rian sebenarnya di balik salahnya pemerintah itu ada juga sifat kesalahan ini yang menurut kita salah ya Mas Rian, karena kita kan nggak tahu nih sebenarnya memang seperti apa, karena kan nanti akan ada revisinya lagi. Tadi Mas Rian bilang gitu kan, cara menerima informasi dari warga Indonesia, masyarakat Indonesia menurut aku juga kurang tepat sih, dengan baru A langsung barbar gitu. Padahal kan sebenarnya A itu tuh ada yang A plusnya, ada A minusnya gitu. Itu sebenarnya juga salah sih. Apalagi ada yang sampai berantem sama polisi. Cara kita menerima informasi ya. Betul. Iya, aku kemarin sempat baca. Jadi memang kalau di negara demokrasi ya, kita kan negara demokrasi, memang
masyarakatnya itu bisa terbagi jadi dua gitu. Jadi ada yang paham politiknya tinggi dan paham politiknya rendah atau awam gitu. Nah, dan bagi mereka yang awam ini yang jadi sasaran gitu. Jadi gampang diombang-ambing gitu. Berita apa udah langsung masuk. Ntar ada lagi baru berubah lagi. Jadi mereka tuh kayak nggak punya pendirian. Jadi kita yang orang-orang awam itu jadi mudah dipengaruhi gitu. Sedangkan untuk yang memang pengetahuan politiknya itu memang sudah tinggi, dia itu kadar objektivitasnya itu semakin rendah gitu. Jadi dia lebih subjektif. Iya. Jadi karena skin dia tinggi, dia akan menelaah dulu gitu ya. Cenderung sama satu hal gitu. Misalkan aku cenderung nih sama partai ini, aku cenderung sama orang ini gitu. Jadi memang semakin dia paham, dia akan punya kecenderungan di mana saat informasi yang masuk sesuai dengan pandangannya tadi, dengan kecenderungannya dia terima gitu. Dan saat dia udah beda, ya langsung dia lepas gitu. Jadi kayak gue nggak mau nih karena bukan golongan gue gitu lah, bahasa kasarnya gitu sih. Itu yang bikin akhirnya nggak ketemu gitu. Gimana Mas? Iya, jadi rata-rata saya lihat sih netizen Indonesia tuh mungkin berita dari Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah itu dijadiin bahan primernya gitu sama mereka buat. Iya. Padahal kita nggak pernah akses langsung ke datanya ke BPS atau gimana. Betul. Nah, jadi akhirnya dari data yang sangat kurang lah, bisa dibilang kurang gitu. Akhirnya mereka jadi ya. Jadi yang aku itu kan ditimbulkan karena kurangnya pengetahuan. Iya, betul. Dan memaksakan pengetahuan orang lain itu harus ikut sama pengetahuan kita. Iya, betul. Yang bikin prihatinnya itu tuh Mas, yang mahasiswa akhirnya sama polisi berantem gitu loh. Jadi kan itu kayaknya udah sering deh Mbak, kalau demo pasti ada aja yang kayak gitu. Cuma mending di warung aja. Baria ya. Waktu kita kuliah kan ya Yan, temen seangkatan kita tuh ada yang sampai di penjara. Kayak gitu. Itu kenapa masalahnya? Itu kenapa ya? Enggak, itu sebenarnya udah diteror Hamin 1 minggu sebelum aksi. Oh, diterornya sama? Dia kan kebetulan satu kos kan ya kita. Terus tiap malam tuh dia pasti konsolidasi gitu, ketemu sama teman-temannya buat gerumus apa nih yang mau kita tuntut kayak gitu kan. Nah, dia pas besok mau aksi, nah malam sekarang ini dia pas pulang gitu ada yang sengaja nabrak gitu. Setelah ditabrak kan jatuh dan tuh nggak kenapa-napa. Nah, dia lihat orangnya langsung kabur gitu. Nah, dia ngelihat kayak seragam postur tubuhnya itu kayak aparat seperti itu. Nah, itu dia berangkat aksi itu dalam keadaan kaki pincang kan. Nah, padahal aksi udah kelar waktu itu. Udah kelar, jadi isanya udah bubar ya, udah selesai. Nah, dia duduk-duduk gitu di sekitaran Monas gitu kan. Nah, akhirnya ketangkep, keciduk gitu kan. Kenapa keciduknya setelah selesai sih? Maria, kalau orang-orang yang demo itu memang dia sebenarnya udah punya rancangan sendiri nih apa yang akan dia tuntut kayak gitu. Jadi nggak asal demo. Waktu aku belum kuliah sih kukira berangkat demo aja. Ternyata enggak tuh, mereka harus nyusun dulu. Dia harus ada dulu pengkajiannya dulu. Iya, jadi harus dikaji apa yang akan dituntut. Diangkat gini ya. Sebenarnya poin-poin apa sih yang akan yang harus kita perjuangkan, yang harus direvisi kayak gitu. Oke. Tapi Maria sama aku kuliah, aku nggak pernah ikut demo. Aku juga nggak pernah, dan aku pikiran aku tuh sama kayak Mbak Rika. Jadi demo tuh turun aja, jadi nggak ada yang kepikiran. Iya tadi ada ternyata ada strateginya, mereka tuh mau apa yang bakal dituntut, apa yang akan diperjuangkan. Aku pikir ikut aja gitu loh. Karena aku juga nggak pernah sih gitu
ikut demo yang begitu gitu. Tapi kalau dibilang pernah nggak sih selama Omnibus Law ini aku ngupdate status masalah Omnibus Law? Pernah. Pernah nyindir, pernah gitu kan. Aku sih belum pernah. Oh iya, karena mungkin Mas Rian nggak gini, mungkin karena Mas Rian emang mungkin paham dengan ya tadi lah kan kita berbeda-beda sudut pandang. Jadi ya mungkin sebaiknya mungkin ya ini mungkin ini apa ya? Aku dari akunya yang tadi Mas Rian bilang kita harus menyesuaikan sudut pandang. Mungkin ada baiknya pemerintah sebelum mengeluarkan itu memang ada kayak apa sih? Kayak pemberitahuan, sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada ini dengan ini karena setiap keputusan pasti ada sebab akibat, pasti ada aspek resikonya gitu. Betul nggak sih? Aku ini sok bijak banget sih ngomongnya. Iya benar. Kan mereka Dewan Perwakilan Rakyat. Dipilih oleh rakyat. Iya. Itu ya, bukan yang dihack gitu ya. Nah ini menarik yang dihack gitu. Saya berpikir seperti ini. Mungkin orang Indonesia jago nge-hack ya, dan rata-rata yang dihack tuh bukan akun-akun sembarangan gitu. Akun-akun orang petinggi ya. Nah tapi kan kalau pengendalian isu tuh ada dua kan. Kita menghilangkan atau memangkas itu, memotong isunya itu. Yang kedua, kita tambahkan panas gitu isunya. Oke. Dibumbuin. Nah, gitu kan? Iya, dibumbuin. Nah, saya pikir ada dua. Pertama, ada hacker yang kertas itu gitu. Nah, kedua, gimana kalau orang dalam sendiri yang seolah-olah jadi sehingga dampaknya buruh itu tambah panas gitu. Oke. Semangat aja mendukung kita nih. Ayo semangat ngedemo, nah kayak gitu. Paham gak maksudnya? Paham. Jadi sebenarnya kalau main Twitter, seumpama pemerintah melakukan kesalahan, terus ada jadi trending, ngejelek-jelekin. Nah, jangan langsung menyangka ini kontra sama pemerintah. Bisa jadi itu bentuk sama pemerintah, tapi marketingnya gitu ya. Buzzingnya gitu. Ini bentuk sebenarnya bentuk aku pakai bahasa aku aja ya, kayak marketingnya pemerintah aja nih buat semakin orang-orang tuh sebenarnya untuk memperhatikan gitu loh. Ya aku paham sih maksud dari Mas Rian tadi gitu. Jadi belum tentu postingan negatif, postingan yang tentang pemerintah itu kontra, sebenarnya itu bentuk dari apa sih tadi, buzzer apa sih itu tadi kata Mas Rian, untuk ya, sebenarnya mengajak jadi, gitu loh. Bisa jadi yang diangkat itu adalah isu tumbal apa ya istilahnya, biar enak gitu. Jadi kita remehkan ke isu A, tapi sebenarnya isu intinya kita tuh di B itu. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi karena kan orang sehingga fokus ke yang A semua gitu. Oke. Kalau kita pengen membuat yang B ini sukses, jadi ya tenang-tenang aja ngerjain yang B gitu. Orang udah fokus ke yang A semua gitu. Karena yang B udah nggak dilirik gitu. Iya, paham. Udah ke yang A karena memang itu yang terus digoreng gitu. Itu yang panasnya itu aja, jadi yang terus dikasih ke masyarakat yang A aja, padahal sebenarnya poin kita bukan itu gitu. Nah akhirnya yang A direvisi tapi yang B kan nggak direvisi gitu ya. Nah saya juga berpikir Omnibus Law nih jangan-jangan undang-undang kumpul ya apa ya, mungkin ada yang lainnya gitu yang lebih besar dari ini gitu yang lagi disiapin kan. Iya. Aku bilang tadi di awal ini menarik antara COVID, Omnibus Law dan yang X-nya tadi ini. Belum kita ketahui ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan ya. Yang aku tertariknya ini loh tadi Mas Rian, kita ngelihat nanti ini angka kematian itu meningkat atau menurun, angka kemiskinan itu meningkat atau menurun, kematian itu masih banyak dengan alasan COVID atau malah kelaparan. Iya gitu. Itu ya luar biasa untuk ini.
aku juga sebenarnya kalaupun memang pemerintah niat banget membuat data itu valid, harusnya korban COVID itu harusnya ada rumah sakitnya di mana, terus yang jadi rujukan pendataannya dari rumah sakit mana. Harus itu gitu. Jadi harus transparan. Para peneliti swasta juga yang nggak ikutan dalam satgasnya itu, jadi bisa ikutan kayak ngitungin gitu. Jadi kayak hitung gitu, kayak pemilu kan ada yang beberapa lembaga survei kan ya. Iya. Nah, itu COVID juga ada beberapa lembaga survei, tapi nyatanya nggak sebanyak gitu, nggak sebanyak saat pemilu. Betul. Jadi saya teringat saat saya bertemu dengan Pak Anwar Abbas ya, Sekjen MUI. Nah, beliau tuh katanya pernah seminar di Inggris ya kalau nggak salah. Terus di seminarnya tuh pembicaranya bilang suatu negara itu bisa maju, bisa jadi negara adidaya gitu kalau bisa menguasai tiga elemen. Apa tuh? Pertama ekonomi, militer sama media. Ekonomi, militer sama media. Jadi ketika sudah mampu menguasai tiga apa sih? Tiga elemen itu. Menguasai tiga elemen ini, pasti jadi negara adidaya. Nah, kita lihat yang ekonominya tinggi, militernya tinggi, pasti dia masuk dalam negara adidaya di dunia kan. Aku nggak paham ya Mas masalah ini, tapi aku penasaran. Itu kalau misalnya ekonomi, contohnya seperti apa dan negara mana yang sudah menerapkannya? Nah, Indonesia nih masih sibuk sama Omnibus Law, sama COVID yang nggak kelar-kelar COVID, ada bangga, masih sibuk sama situ pikirannya. Sedangkan negara luar kayak Amerika, China, dia udah mulai ekspansi mencari sumber daya yang mana yang bisa bertahan buat negaranya. Mungkin Indonesia salah satu jadi sasaran buat pencarian sumber daya itu gitu. Tapi kita udah masih disibukkan sama masalah internal negara sendiri gitu. Iya betul. Nah, itu pertama yang dari sisi ekonominya gitu. Nah, bisa jadi pasti semua negara mempunyai hutang. Pasti. Tapi kurs hutangnya kan pasti berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang bunganya lebih banyak daripada daripada hutang pokoknya gitu kan. Saya kok pasti barnya juga udah tahu gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi aku kalau ngebahas masalah yang tadi ya, yang yang masalah ekonomi, sebenarnya apa sih namanya? Ada sih, masih ini mengenai COVID ya. Kita punya kenalan yang barikaya orang Filipina, itu katanya untuk COVID ini negaranya, presidennya itu apa sih namanya? Itu apa sih, membeli atau apa sih, aku juga kurang ngerti bahasanya. Itu kayak apa sih namanya sih, itu tuh yang obat-obat untuk apa sih istilahnya, obat untuk COVID ini? Vaksin. Beli vaksin untuk penderita COVID, tapi dia adalah orang pertama yang nyoba gitu loh. Vaksin ini itu berhasil atau enggak gitu. Berarti dia berani mengorbankan diri dia sendiri nih untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, tapi kalau di Indonesia yang aku baca itu vaksin itu silahkan kita tes dengan masyarakat miskin. Garis bawahi miskinnya loh. Aku bacanya di media kan. Untuk masyarakat miskin. Jadi kalau misalnya nggak berhasil, ya yang istilahnya yang kasarnya yang COVID ya masyarakat miskin gitu loh. Iya, saya juga baca tuh. Iya ya kan, jadi kayak ada yang nyobain vaksinnya tapi masih katanya masih positif ini COVID. Iya kan, masih positif juga gitu. Jadi ya. Dari ID juga itu, Ikatan Dokter Indonesia kan, ada yang menyatakan kalau alat yang dijadikan tes COVID ini kan
nggak terlalu ini, nggak relevan dia positif apa. Oh, jadi sebenarnya mungkin para dokter ini sudah mencoba gitu ya, Iya. menganalisis vaksin ini gitu. Oke. Back to topic ya Mas. Yang tadi kan 3 elemen itu ekonomi. Tadi kan Mas udah jawab. Yang kedua militer. Kenapa militer? Dunia tuh selalu perang, baik perang dingin ataupun perang fisik langsung ya. Buktinya kayak mana tuh? Armenia ya. Nggak tahu aku ini mana tuh. Iya, jadi ada yang antara Irak Palestina gitu, Iran Israel, Palestina Israel gitu. Rusia dan Turki. Oke. Jadi Armenia dan satu lagi ya musuhnya tuh. Jadi Armenia tuh ada dukungan dari salah satu pihak. Jadi negara ini antara Turki dan Rusia. Tapi di sisi lain Rusia dan Turki ini dekat gitu, sehingga seakan-akan Amerika dan China ini kayak ngerasa designing gitu. Soalnya kalau ada juga ekonomi pertahanan ya sama halnya kekuatannya hampir sama kayak militer ya, harus sama-sama diperhitungkan gitu. Indonesia menurut saya militernya masih diperhitungkan sih di dunia kan. Cuman militer kan butuh amunisi, dan amunisi itu butuh ekonomi yang banyak gitu, membutuhkan perekonomian yang tinggi gitu. Nah, Indonesia kurangnya di ekonomi. Kalau semuanya kita perang dalam 1 minggu, dalam perang 1 bulan aja, kita melawan militer yang sama-sama seimbang lah, tapi ekonominya kita gak seimbang, kita kalah di ekonomi. Nah, kita kalah karena kita kurang amunisi. Iya, betul. Tapi sebenarnya sebelum kita ngambil kesimpulan ya, berarti kita juga butuh pertahanan negara. Selain ekonomi juga butuh militer yang kuat lah gitu ya. Ini mohon maaf nih, ini ada yang depan kipas angin ya. Kresek-kresek. Iya. Terus yang ketiga tadi media. Media. Kenapa media? Sebenarnya saya jadi pemerintah, kinerja saya buruk, tapi saya buat data yang bagus, terus kita sebar sama itu media yang kita punya, yang kita handle, yang pemerintah handle. Oke. Gimana mindsetnya? Oke. Masyarakat, bagus sih, padahal kinerja, makanya kita sekarang ngelihat data bagus, tapi kinerja mana kok gak ada gitu. Nah, bisa jadi kinerja emang gak ada, tapi datanya bagus, bisa jadi media udah dikuasai. Betul. Betul. Kalau yang untuk media ini sih di Indonesia ada contohnya ya. Mungkin juga dia udah tahu. Iya. Kalangan elit itu yang punya media sendiri gitu, punya stasiun sendiri. Dan biasanya yang punya kayak gitu tuh juga orang yang tergabung dalam politik itu juga kan? Iya, tergabung juga, terjun ke politik juga. Iya. Jadi kayak menutup isu dengan mereka menampilkan isu dulu nih di channelnya itu persiarannya gitu ya. Tapi kita nggak usah sebut merek lah. Aku juga sempet sih yang waktu salah satu stasiun televisi yang menyampaikan berita tapi disampaikan tapi belum valid kebenarannya gitu. Iya, betul. Kan kemarin ada yang bilang sampai salah satu stasiun TV itu kan semua channel yang online yang ngadain live langsung itu harus punya surat izin penyiaran. Oke. Nah, jadi terbaria buat ya surat izin penyiaran di YouTube-nya. Oh iya, buat ini ya harus ada surat izinnya ya kan yang mau disiarkan. Iya. Menurut saya sih bisa masuk akal juga, karena harus menyiarkan itu harus ada kode etiknya juga, gak sembarang menyiarkan. Nah, karena gak ada izin menyiarkan itu sehingga tidak terikat sama kode etik gitu, sehingga kita lihat aja sekarang gimana siaran di YouTube, di Instagram dan lainnya gitu kan, pasti
nggak masuk ke kode etik penyiaran. Sedangkan stasiun TV harus berpegang pada kode etik penyiaran. Sehingga antara TV sekarang dengan YouTube lebih banyak peminat YouTube. Gitu. Betul. Lebih banyak peminat YouTube. Sehingga mereka merasa dirugikan dong. Betul. Merasa dirugikan. Mereka bayar pajak, mereka bayar ini dan surat-suratnya. Sedangkan di YouTube nggak bayar apa-apa, cuman dapat AdSense sudah gitu selesai. Kan kalau nggak salah kemarin ini ada salah satu stasiun TV kan yang apa? Izin persiaran gitu loh. Ini kan sosial media gitu untuk YouTube. TV kayak gitu. Di apa ini ya itu aduh aku lupa lagi. Itu sempat booming loh waktu itu. Baru-baru ini kok kejadiannya tahun 2020 ini. Ya, belum lama. Jadi setiap platform yang kayak gitu harus punya izin siar. Iya. Tapi udah redup kan beritanya? Udah. Iya, beritanya hilang. Nggak boleh itu kan udah redup juga. Udah diganti dengan berita baru sekarang ini. Apa tuh? Iya, yang sekarang Omnibus Law ini kan. Tapi Mas Rian ini kan Mas Rian atau Mbak Rika mungkin tahu ini kapan akan mungkin ada kesepakatan nggak ya dari para pendemo dengan pemerintah untuk mengakhiri demonya. Karena nggak nutup kemungkinan akan malah terjadi hal negatif. Misalnya takutnya dulu kan setiap kali demo pasti ada aja ya yang cedera, ada yang luka-luka, ada yang ya pokoknya ada yang itulah gitu ya. Nah, apakah akan berlanjut atau seperti apa? Ada yang tahu nggak infonya ini? Kalau demo itu biasanya harus ada surat izin dulu sebelum demo. Dan surat izin itu harus ada waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Oh, itu ditentukan juga. Iya, jadi ada ininya kan ya yang aturan berapa sampai jam berapa. Kalau lebih dari itu berarti aparat boleh bertindak kan, boleh ngebubarin gitu. Tapi misalnya rata-rata masih sore jam 4 ke atas. Nah, biasanya itu sampai jam 4 bisa. Oke. Balik gitu. Nah, kalau sudah balik wajar dong polisi kayak gitu, wajar. Oh. Cuman pengen muslimnya baik-baik lah gitu pakai cara. Iya. Caranya jadi kembali ke cara mereka gitu. Iya, bener. Oh, aku pikir untuk demo ini nggak ada batas waktunya loh, secapeknya aja gitu loh. Suka-suka ya, bubar suka-suka gitu. Iya, udah malam nih pulang gitu. Aku pikir bener lah, aku nggak tahu selama ini. Oh, jadi juga harus minta izin juga. Itu biasanya kalau izin kayak gitu dari mana sih? Ya bisa dari Kapolda sih. Oh, jadi itu yang minta surat izinnya itu siapa sih? Mahasiswanya? Satu untuk semua atau setiap pendemo itu harus, misalnya nih kayak pabrik, satu pabrik itu harus minta izin. Satu kampus. Ini ya. Izin. Kelompok gitu bukan sih kan kalau minta demo gitu minta izin? Iya harus. Jadi contoh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kan besar BEM. Kan mahasiswa ada berapa BEM? Ada BEM, Nah kalau ini sama BEMNUS dijadiin satu surat. Jadi suratnya harus ada keterangan BMSI sama BEMNUS. Nah kalau mereka BMSI harus ya BMSI aja gitu. Soalnya biasanya kita pernah tuh demo, kita nuntut A gitu. Tapi tiba-tiba di lokasi itu ada mahasiswa lain, aliansi lain, nuntut B. Jadi kita sama dong. Iya, akhirnya beda jalur ya. Barisan gitu, karena kita udah nggak satu ini gitu. Nah bisa jadi ada demo tandingan gitu. Kita nuntut, tapi ada yang demo iya, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Itu sering banget kita nemukan kayak gitu di saat demo tuh. Jadi jangan berpikir kalau orang demo satu itu satu tuntutan semua sama, belum tentu. Makanya kenapa jam 12-an itu kadang harus udah chaos atau apa. Nah itu biasanya ada provokator di dalamnya. Nah provokator itu biasanya yang nggak ikut
nggak ikut apa ya briefingnya BEM satuannya itu, sehingga masuk tiba-tiba kok nggak gini gitu, nggak ini beda. Nah kayak gitu provokatif gitu. Makanya mahasiswa kan hati-hati provokasi kan ya. Oke. Iya, waktu kita apa tuh, jadi kita juga waktu kuliah itu Mbak, ini kayak bukan ospek sih, ada lah pasca ospek gitu, jadi kayak dilatih gitu, latihan demo gitu. Oh, ada pelatihannya juga? Ada. Oh ya ampun. Kayak apa ya, simulasi aksi gitu. Jadi simulasi seandainya nanti kita yang mau ikut udah tahu nih kondisinya kayak gini, kadang-kadang akan ada si provokator tadi, terus kadang juga ada perlawanan dari aparatnya sendiri kayak gitu-gitu. Jadi memang sebenarnya diluruskan itu orang demo tuh bukan orang yang ujuk-ujuk datang gitu loh Mbak. Jadi semua itu dari A sampai Z itu dipersiapkan sebelum mahasiswa turun demo gitu. Oh seperti itu. Aku bener-bener gak tahu loh, beneran. Aku baru tahu loh ternyata semua itu ada kode etiknya, ada strukturnya, ada prosesnya. Aku pikir turun aja, pulang secapeknya aja. Udah hujan, woi gelap, woi panas, woi pulang gitu. Aku pikir begitu. Dan itu udah Kadang ada yang mikir kayak gini, ngapain sih panas-panasan turun segala teriak-teriak kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah itu ya karena kurang tahu sebenarnya gitu. Oke. Sebenarnya gini sih Mbak Ria, kalau menurutku orang demo itu juga nggak harus kita yang tiba-tiba mengkritik gitu. Kita cari tahu dulu ya mereka demo itu untuk apa dan nantinya itu akan untuk siapa gitu loh. Oke. Nah, jadi apa yang diperjuangkan gitu. Jadi enggak, kadang kan memang ada yang ngapain sih demo kayak gitu. Balik lagi ke caranya demo. Ada yang kadang demonya itu damai, dia adem ayem tuh sampai akhir. Kadang ada juga memang yang di pertengahan itu bisa ada gaduh gitu ya, atau enggak chaos namanya kayak gitu. Oke. Jadi kayak fenomena anak SMK Ikut demo. Nah ikut demo itu saya apa sihnya gitu, harus tahu nggak sih yang dituntut sama teman kakak-kakak mahasiswanya gitu. Tapi cuma tertarik sama kayak bentrokannya gitu atau iya aksi-aksinya gitu aja keren gitu ya. Kayaknya keren gue ikut demo gitu. Tapi ini itu nih ada koordinator lapangan. Nah koordinator lapangan itu harus nggak ada orang yang tahu. Harus Itu kan jadi demo itu pun dalam satu aliansi itu bahkan mereka punya pimpinan sendiri. Jadi ada bagian-bagian sendiri, ini bagian atur ini gitu. Oke, untuk teman-teman yang masih ingin tahu bagaimana sih keseruan kelanjutan dari obrolan kita kali ini, masih dengan Mbak Erika dan Mas Rian, kita akan hadir dalam part 2 diskusi goreng dengan mereka berdua. Jangan kemana-mana.